Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Jumat yang penuh berkah ini. Ada bonus titik balik perubahan. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Ye, pripun Kang Mas? Sudah. Pangestu nih, alhamdulillah. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin sekarang Maret ke-14. Bahwa tanpa perubahan pada level kesadaran itu kemudian stres itu tuh tidak bisa dikurangi. Tidak bisa. Paling-paling orang hanya mengatasi dampak akibat. Paling-paling orang hanya mengatasi dampak. Artinya tidak dicabut akarnya gitu. Tidak dicabut akarnya. Dan kalau kita lihat soal consciousness ini, akar stres itu satu. Akar stres itu cuma satu. Yaitu ruh itu dibentuk jadi manusia, titik. Diri di training dibentuk jadi manusia. Diri dibentuk menjadi manusia. Karena diri itu dibentuk menjadi manusia, nanti diri itu mengalami 3 jenis ketidaksadaran. 1, bore. Bore itu ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dirinya. Bore ini kalau bahasa kerennya itu buta kategori, itu aja udah. Buta kategori. Inilah yang kemudian mungkin kalau kita lihat bahasa Quran, masuk buta kategori ini sudah sumum bukmum gitu. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain, itu bore. Itu bore. Habis. Itu bore. Sudah buta, tuli, bisu. Karena kelamaan diri itu dibentuk menjadi manusia. Yang kedua, lolu. Lolu ini tidak mau bertanggung jawab. Sudah tahu kategori. Tapi nggak mau mengupayakan. Nggak mau bertanggung jawab untuk perubahan dirinya. Nah, itu lolu. Nanti yang ketiga, hala. Hala ini itu dia, kalau bore itu ketidakmampuan, kalau lolu ketidakmauan, kalau hala ketidaktepatan.
Ketidaktepatan. Ketidaktepatan ini nanti bisa diuji. Bisa diuji dengan menggunakan rumus-rumus. Misalnya, S sama dengan V kali T. Nah, ini diuji untuk melihat halanya itu seberapa. Ini akar stres itu cuma satu, menghasilkan 3 jenis ketidaksadaran. Diri dibentuk menjadi manusia. Karena diri ini kan sebenarnya spirit, ruh. Tapi oleh kebudayaan berusaha dibentuk biar ruh ini menjadi manusia, menjadi orang yang paripurna. Ya, menjadi orang yang paripurna. Ya sudah, kalau inti kehidupan itu sudah dibentuk, tidak ditumbuhkan, ya udah, ya mau ngapain lagi. Nah, gunanya anak-anak itu disuruh ikut transendensi biar inti kehidupannya itu, yaitu dirinya, ruhnya itu bisa keluar dari pembentukan selama berpuluh-puluh tahun yang dikuatkan oleh bahasa, ya kan, yang dikuatkan oleh peran-peran dalam kebudayaan. Anak-anak tahu ini aja itu sudah senang. Karena kalau diri itu kembali ke bentuk murninya, nggak usah sekolah. Dia bisa kok menjadi orang paling sukses di dunia. Kenapa? Dia itu datang dengan potensi ruhnya. Dan ruhnya itu bukan hasil download. Itu ruh dari ruhnya sendiri, kan gitu. Kok diragukan? Tumbuhkan saja potensi ruh dari ruhnya itu. Kok diragukan? Ngejamin saya. Ngejamin. Asalkan dia mau belajar ya. Kalau nggak belajar ya wes. Belajar itu nggak harus sekolah. Nggak harus sekolah. Contohnya saya sendiri nggak terlalu banyak belajar di sekolah. Tapi tahu konsepnya. Tahu peta konsep. Kenapa sih orang menderita? Ya karena dia sudah pasrah dengan diriku itu orang. Kelamaan hidup di situ. Dan tidak pernah dia bongkar. Boro-boro bongkar. Mempertanyakan saja tidak pernah. Tahu kategori saja tidak pernah. Usahakan tuh dari kecil anak itu tahu informasi ini. Ikut transendensi. Ya, toh. Nah, ini kayak Aldi nih. Siapa namanya? Kamu di. Nah, kamu udah dengar kan? Kamu gak usah stres hidup di dunia. Kenapa? Kamu itu ruh yang sudah dibentuk menjadi orang. Akhirnya kamu ya kayak nggak punya potensi. Gitu kan. Umurmu berapa, Di? Oh, 16 tahun. 16 tahun kita masih mikirin siapa ya mau saya pacarin. Ini dia udah ikut. Oh, enggak ya. Ya, kamu nggak usah pikir pacar dulu. Nggak usah. Kamu fokus dulu, tahu bahwa kamu harus membongkar pendasaran dirimu yang sudah dibentuk sebagai orang. Yang awalnya kamu itu adalah ruh diri dari dirinya gitu. Awalnya begitu. Kalau itu hidup, udahlah, kamu pintar. Minimal kayak saya gitu. Minimal itu. Kamu masih muda soalnya udah tahu gini. Kita kan 16 tahu apa sih? Itu baru ikut-ikut belakang cewek yang kita sukai kan. Kamu udah ikut belajar pagi-pagi gitu kan. Gitu. Ini orang tuanya yang hebat gitu. Orang tuanya hebat. Itu diingat-ingat. Diingat-ingat. Ingat, Li, ini ada pesan sponsor. Lainnya ada pesan statistik lagi. 84 remaja stres karena pacaran. Nah, dia udah nggak termasuk dia, alhamdulillah, ada bagus. Dari kecil anak itu disuruh gabung gitu, biar dia tahu isu kalian tuh apa sih. Kita mau membongkar pendasaran diri, diorangkan, diorangkan. Kalau bahasa munanya itu ruh itu diorangkan.
Dipaksa, dibentuk dia. Bukan ditumbuhkan, tapi dibentuk. Kalau masalah tidak diatasi pada akarnya, orang hanya beli Panadol, beli ini, ikut itu. Nggak selesai. Nggak selesai. Selesaikan masalahnya apa? Kembalikan ruh itu ke makom awalnya. Baru dari makom awalnya itu tumbuhkan potensinya. Itu aja. Setidaknya itu kurikulum yang diberikan, yang diterapkan oleh Mbah Hadi kepada saya begitu aja. Tenang aja kamu. Tenang. Tak pikir ya cuma gombal gitu. Ternyata ya sekarang akhirnya memuji gitu, mengagumi kurikulumnya itu. Tenang aja kamu ya. Nggak usah. Nanti teman-temanmu yang sudah S1, S2 nanti kamu akan lampaui. Kamu bisa bikin dunia. Kenapa? Loh, potensimu murni ya. Potensimu murni. Itu. Ya ini dia ada. Kalau ada yang bening cukup dipandang saja gitu. Kamu nggak usah kesemsem, nggak usah. Kamu atasi dulu pembentukan dirimu itu. Bebaskan dulu. Bebaskan dirimu dari pembentukan gitu. Selama tidak dibebaskan dari pembentukan itu, dia nggak bisa dimunculkan potensinya. Ini ada pesan dari Bapak, semangat ya, semangat. Pokoknya dia semangat ini Pak udah. Kirim lagi adanya nggak apa-apa sini. Biar sama-sama mereka. Tiap pagi tak suruh belajar di podcast dia. Semangat semangat. Pesan dari sponsor. Panggil ademu sekalian. Ya. Ini akarnya. Ini peradaban kita kacau. Ini sengaja. Ini harusnya materi MTLOC hari ini, tapi nggak apa-apa dibagi aja. Yang ini kan, masalah dunia ini kan simple. Maksudnya itu simple itu secara teoritis. Jalaninya yang ruwet. Tapi itu kalau sudah tahu kerangkanya, ya tinggal jalani secara konsisten. Jadi masalah ini itu karena, kenapa sih nggak tuntas? Karena ruh yang dihadirkan oleh Tuhan untuk menolong orang, untuk menyelamatkan alam, telah dibentuk oleh kebudayaan menjadi orang. Dibentuk, diprogram, dibangun. Hindari istilah-istilah pembangunan karakter, hati-hati. Itu artinya pembentukan ruh jadi orang gitu. Hati-hati dengan istilah pembangunan karakter. Itu kamu dirimu dikira tiang beton, mau dibangun. Harusnya menumbuhkan karakter ruh ilahiyah ke dalam kemanusiaannya. Kampus tuh membentuk orang-orang psikologi juga masih menggunakan kata pembangunan, membentuk. Di program kamu. Tahu apa mereka? Tahu apa mereka? Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu masalahnya, bebaskan dulu itu. Bebaskan. Jangan kelamaan. Minimal tuh anak-anak itu tahu dari kecil, kayak Aldi ini kan. Kalau hidupmu besok-besok susah, itu karena rohmu, kamu hidup di jalan yang dibentuk, bukan yang tumbuh gitu. Nah gitu aja intinya dia. Kamu semangat. Semangat lah. Apa nggak semangat? Udah dikirim MTLO saya sama bapak mamanya kan. Iya. Gitu. Terus ya ini buat semangatin Aldi nih. Biar Kang Lokro dia. Kamu di sini disuruh membongkar diri, pendasaran diri yang sudah dibentuk selama 16 tahun. Jadi minimal ya belajarnya ya 17 tahun. Lagi bentuk 16 tahun. No. Belajarnya 1 hari.
Ya minimal 17 tahun belajarnya. Siap kau di November baru. Loh, oh November ya. 17. Iya, udah 17 aja udah dianggap. Siap kamu belajar 17 tahun? Oh, siap lah. Siap, Om. Minimal kalau kamu udah 17 tahun belajar tuh kamu jadi pemuda harapan pemudi. Gitu. Ya. Jadi hanya memperbaiki konsekuensi. Seperti itu. Semua teknik dan pengobatan setelah diri dibentuk jadi orang memang membantu dan seringkali meringankan serta sedikit memberikan kelegaan, tapi tidak menyentuh akar masalahnya. Ya sekolah tuh meringankan, sekolah-sekolah, tapi tidak mencabut akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Diri dibentuk. Diri dibentuk. Sekolah macam-macam itu hanya meringankan gejala keborean, meringankan gejala keloluan, meringankan gejala kehalaan. Udah hanya meringankan, tidak mencabut akarnya. Makanya semangat kau di. Oh, ada bonusnya ternyata selesai baca satu buku bonus 1 juta. Ah, ini baru. Wah, ternyata aku kemarin di fotoin satu buku ternyata bonusnya ada. Yang lupa aku ditraktir dia, nggak dapat bonus. Ya satu kopi ABC aja lah. Wah, ini ada bonus. Ada bonus rupanya. Yalah. Ya emang harus begitu. Harus begitu. Harus begitu, Di. Ternyata ada kabar gembira, ada bonus rupanya ya. Jadi kamu ke Semarang itu niat lillahi ta'ala untuk menemukan dirimu. Diri yang bersumber dari dirinya gitu. Kan gitu. Cabut yang bukan itu. Nafikan yang bukan itu. Isbat sesuai dengan fitrah diri itu. Seorang bisa saja belajar semua teknik apapun, namun tetap menjadi orang yang rentan terhadap stres. Seluruh teknik di dunia kamu pelajari, itu kalau tidak dicabut akar pendasaran dirinya, kamu tetap rentan. Kena kopio nangis. Padahal yang kopio istri, bagian dari dirimu. Ya, apalagi nggak dikopio. Dalam pengalaman kami, ini yang ngomong psikiater loh, dokter, belajar semua hal dalam ilmu kejiwaan dan spiritual, bahkan dalam hal biologi, secara kimiawi dia tahu. Berdasarkan pengalaman kami, mekanisme penyerahan secara sadar lebih efektif dalam mengatasi penyakit kronis yang berhubungan dengan stres. Termasuk penyakit sosial yang kronis yang terkait dengan stres. Nggak punya duit itu penyakit sosial yang terkait dengan stres. Ya kan, stres itu tertekan dia. Disuruh ngumpulin 10 juta itu udah kayak disuruh ngangkat gunung Merapi. Stres. Karena pendasaran dirinya tidak cukup. Penyakit mulai sembuh secara spontan saja karena emosi di balik itu sudah dihilangkan. Dan perawatan selanjutnya tidak dibutuhkan lagi. Karena akar masalah itu cuma satu. Akar masalah itu cuma satu, yaitu dirimu yang harusnya hadir untuk belajar memprogresifkan pengalaman-pengalaman kemanusiaan malah dibentuk
Biar akhirnya kamu tertimpuk oleh pengalaman kemanusiaan. Bukan memprogresifkan, malah tertimpuk. Selesai bola-bola kalau begitu. Gitu. Ya selesai nyabutnya di LOS ya 9 tuh udah bisa nyabut. Di 9 lah. Ojo medeni sewu mas. 1000 itu udah bisa diajarkan. Kamu harus temukan sendiri. Gak diajarkan lagi. Yang bisa diajarkan tuh hanya 9. 1000 itu enggak. Tapi kalau rapi 9-nya, kamu tahu yang 1000-nya gitu. Kalau nggak rapi itu diajarkan sampai kiamat juga nggak bisa. Dengan rapihin saja. Kayak itu dulu pagi ini. Harap bagi orang tua, ya minimal kayak Adli, seumur Adli inilah, 16. Umur 10 tahun tuh sudah bisa diikut-ikutan. Kayak Alvin loh, tahu Alvin nggak? Alvin nih gue, mau sunat sesi dulu. Mau sesi dia kan kayak gitu. Dari kecil. Peserta transendensi yang paling kecil itu Alvin. Dari umur berapa waktu itu ya? Dari umur 7 tahun. Udah bisa kok. Udah bisa. Dan isunya keren-keren dia tuh. Isunya keren-keren. 7 tahun tuh udah bisa. Tapi yang bawa orang tua kan dia belum punya motivasi. Orang tuanya. Saya sesi sama Alvin tuh lebih 10 kali. Dan babnya keren-keren Alvin itu. Keren-keren. Nanti coba lihat nanti. Di umur sekarang berapa umurnya Alvin? Umur 5 tahun lagi lah. Sekarang dia 8 tahun. Oh, beda nanti. Kenapa? Dari kecil dia sesi ya. Ikut sesi di Magetan ya ikut gitu. Ya, kemarin baru sesi babnya keren gitu. Jadi nggak lama pembongkarannya dia. Pembentukannya juga belum kuat, sudah dibongkar gitu. Ya itu. Kayak begitu. Kayak begitu harusnya. Yang kelamaan. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asfar. Terima kasih teman-teman. Nanti jam 9 kita ada mentoring telos ya. Kita ketemu di kelas insya Allah. Terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.